Pada permasalahan transportasi, diibaratkan pabrik A, B, C, dan D akan mengirimkan produknya di wilayah Bekasi, Bogor, Bandung, dan Karawang, yang mana pabrik adalah suplainya, kemudian wilayah yang memiliki permintaan. Dalam suatu kasus, memungkinkan suatu pabrik A mengirimkan barangnya ke Bekasi. Kemungkinan juga pabrik B mengirimkan ke wilayah Bekasi. Memungkinkan juga pabrik C mengirim ke Karawang, pabrik D ke Bogor. Pertanyaannya, mana di antara cara transportasi yang paling rendah biaya transportasinya? Nah, demikianlah penyelesaiannya. Silakan menyaksikan. Di sini kami kelompok 12 akan menjelaskan mengenai metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk atau pabrik yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimum, sehingga biayanya lebih minimum, sehingga keuntungan akan lebih banyak. Metode transportasi, salah satu metodenya yaitu stepping stone. Contoh, suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di kota, misal W, H, P, perusahaan menghadapi masalah alokasi dari produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di tempat gudang A, B, dan C. Selanjutnya yaitu tabel kapasitas pabrik, yaitu tabel yang menjelaskan mengenai kemampuan produksi tiap bulan suatu pabrik. Sebagai contoh, pabrik W menghasilkan 90 ton, pabrik H menghasilkan 60 ton, pabrik P menghasilkan 50 ton, sehingga total produksi pabrik yaitu sebesar 200 ton. Selanjutnya yaitu tabel kebutuhan gudang, yaitu tabel yang menjelaskan tentang kebutuhan tiap bulan pada tiap-tiap gudang. Sebagai contoh, gudang A membutuhkan 50 ton, gudang B membutuhkan 110 ton, gudang C membutuhkan 40 ton, sehingga total kebutuhan gudang tiap bulannya yaitu 200 ton. Selanjutnya yaitu tabel biaya pengangkutan, yaitu tabel yang menjelaskan mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendistribusikan suatu barang dari pabrik ke gudang. Sebagai contoh, dari pabrik W ke gudang A membutuhkan biaya sebesar 20, pabrik W ke gudang B membutuhkan biaya 5, pabrik W ke gudang C membutuhkan 8, pabrik H ke gudang A membutuhkan 15, pabrik H ke gudang B membutuhkan 20, pabrik H ke gudang C membutuhkan biaya 10, pabrik P ke gudang A membutuhkan 25, pabrik P ke gudang B membutuhkan biaya 10, dan yang terakhir yaitu pabrik P ke gudang C membutuhkan biaya 19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyusunan tabel alokasi yang memiliki aturan. Pertama, jumlah tiap-tiap kebutuhan gudang akan diletakkan pada baris yang terakhir. Yang kedua, untuk kapasitas pabrik akan diletakkan pada kolom yang terakhir. Yang ketiga, untuk biaya pengangkutan akan diletakkan pada kotak persegi kecil. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, penggunaan linear programming dalam metode transportasi. Dalam tabel berikut dapat dijelaskan untuk meminimumkan Z sama dengan 20XWA ditambah 15XHA ditambah 25XPA ditambah 5XWH ditambah 20XHB ditambah 10XPB ditambah 8XWC ditambah 10XHC dan ditambah 19XPC. Dengan diketahui 20 sama dengan biaya pengantaran dan
XWA itu sebagai simbol untuk kapasitas gudang dan jumlah kebutuhan pabrik. Untuk batasan yaitu XWA ditambah XWB ditambah XWC sama dengan 90 dan XHA ditambah XHB ditambah XHC sama dengan 60. Terus XPA ditambah XPB ditambah XPC sama dengan 50. Terus XWA ditambah XHA ditambah XPA sama dengan 50. XWB ditambah XHB ditambah XPB sama dengan 110. XWC ditambah XHC ditambah XPC sama dengan 40. Selanjutnya ada prosedur alokasi menggunakan pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Yang pertama, mulai dari sudut kiri atas dari X11 dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Dan kedua, kemudian setelah itu bila XIJ merupakan kotak terakhir yang terpilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XIJ plus 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Yang ketiga, bila tidak, alokasikan ke XI plus 1 J dan seterusnya sehingga semua kebutuhan telah terpenuhi. Selanjutnya, memperhatikan tabel alokasi tahap pertama dengan pedoman sudut barat laut. Pada kolom gudang A, kita mengisi 50 karena kebutuhan pabrik yang dibutuhkan 50. Kemudian mengarah ke kanan, mengisi kotak gudang B, mengisi dengan jumlah 40 karena untuk memenuhi kapasitas pabrik yang jumlahnya 90. Kemudian ke bawah, mengapa ke bawah? Karena kita akan memenuhi kapasitas gudang pada gudang B dengan jumlah 60 agar kapasitas pabrik juga terpenuhi. Terus untuk kotak pada pabrik P 10 yaitu untuk memenuhi kebutuhan gudang B dan mengarah ke kanan mengisi pada gudang C pada pabrik P juga akan memenuhi kebutuhan gudang dan memenuhi kapasitas pabrik tersebut. Selanjutnya adalah langkah penyelesaian dari metode MODI. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Kedua, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara baris pertama selalu diberi nilai 0, kemudian nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus R plus K sama dengan C. Di sini sudah dihitung untuk nilai baris, nilai kolom juga. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke slide yang selanjutnya. Ini merupakan tabel yang sudah diketahui pada bahasannya sebelumnya dengan ini adalah kapasitas pabrik, ini kebutuhan gudang, dan yang ada di kotak-kotak kecil ini adalah biaya atau C. Selanjutnya, kita mulai mengisi pada tabel kanan atas ke kanan bawah, sesuai dengan petunjuk pada langkah penyelesaiannya tadi. Di sini diisi 50, dikarenakan kebutuhan gudang yang dibutuhkan adalah 50, sehingga menyesuaikan. Di sini kebutuhan gudang sudah terpenuhi. Selanjutnya, bergerak ke kanan sebesar 40. Dikarenakan kapasitas pabrik dari pabrik W adalah 90. Sehingga 50 ditambah 40 sama dengan 90. Kini kapasitas pabrik W sudah terpenuhi. Selanjutnya, bergerak ke bawah sebesar 60. 60 ini adalah kapasitas dari pabrik H, sehingga kapasitas pabrik H juga sudah terpenuhi. Dilanjut lagi ke bawah sebesar 10, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gudang pabrik B.
40 ditambah 60 ditambah 10 sama dengan 110, sehingga kebutuhan gudang untuk gudang B sudah terpenuhi. Selanjutnya, ke kanan lagi sebesar 40 untuk memenuhi kapasitas pabrik dari pabrik P, karena 10 ditambah 40 sama dengan 50. Dengan pengalokasian sebagai berikut, maka seluruh kapasitas pabrik dan seluruh kebutuhan gudang sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari pabrik W, pabrik H, pabrik P, gudang A, gudang B, dan gudang C dengan rumus R plus K sama dengan C. Pada aturan yang sudah disebutkan tadi, baris pertama diisi dengan 0. Di sini yang sebagai baris pertama adalah pabrik W, sehingga pabrik W sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai gudang A, digunakan rumus RW plus KA sama dengan CWA, di mana C di sini adalah sebesar 20. Sehingga RW sama dengan 0 ditambah KA sama dengan 20. Kini diketahui nilai gudang A sama dengan 20. Selanjutnya, untuk mencari nilai gudang B, yaitu RW plus KB sama dengan 5. Sehingga 0 plus KB sama dengan 5, KB sama dengan 5. Selanjutnya, kita mencari nilai pabrik H dengan rumus RH plus KB sama dengan CHB. Di sini menggunakan biaya pada gudang pada kolom HB dikarenakan pada kolom tersebut terdapat pengalokasiannya. Kita tidak menggunakan kolom yang kosong. Baik, kita mencari RH, diketahui KB sama dengan 5 dan biayanya sama dengan 20. Sehingga nilai pabrik H sama dengan 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Selanjutnya untuk mencari nilai pabrik P, yaitu dengan cara RP plus KB sama dengan 10. Sehingga nilai pabrik B sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu nilai gudang C dengan rumus RP ditambah KC, RP ditambah KC sama dengan 19, sehingga nilainya adalah 19 dikurangi 5 sama dengan 14. Selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan merupakan nilai dari segi 4 air atau segi 4 yang kosong, tidak ada nilainya. Dengan rumus yaitu C min R min K sama dengan indeks perbaikan. Maka diketahui tabel indeks perbaikan sebagai berikut. Di sini segi 4 HA, PA, WC, dan HC merupakan segi 4 kosong. Sehingga kita akan mencari nilai indeks perbaikannya. Untuk HA didapatkan nilai sebesar min 20 dengan rumus 15 min 15 min 20. Untuk kolom PA didapatkan nilai 0, WC didapatkan nilai min 6, HC sama dengan min 19. Dari nilai indeks perbaikan yang sudah diketahui tersebut, dicari nilai indeks perbaikan di mana nilainya ini negatif terbesar, yaitu min 20 pada segi 4 HA. Baik, selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tanda positif pada segi 4 terpilih, yaitu HA. Kemudian memilih satu terdekat yang mempunyai isi dan sebaris. Di sini HB, di sebelah HA, baris di sebelah HA. Kemudian memilih satu terdekat yang mempunyai isi dan sekolom,
yaitu segi 4 WA. Kemudian memberi tanda negatif keduanya. Selanjutnya memilih satu sebaris atau sekolom dengan dua yang bertanda negatif tadi, yaitu WB, dan memberi kotak tersebut tanda positif. Kemudian memindahkan alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari segi 4 yang bertanda positif. Jadi, segi 4HA kemudian berisi 50, HB berisi 60 min 50 sama dengan 10, segi 4WB berisi 40 plus 50 sama dengan 90, dan segi 4WA menjadi tidak berisi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke slide yang selanjutnya. Berikut tabel perbaikan pertama. Ini merupakan pengalokasian yang sudah ditentukan tadi pada langkah sebelumnya. Kemudian di sini kita memilih segi 4HA karena memiliki indeks perbaikan dengan nilai negatif terbesar yaitu min 20. Kita memulai dengan meletakkan tanda positif di segi 4HA. Kemudian memilih segi 4 yang sebaris dan mempunyai nilai, yaitu pada segi 4 HB. Kemudian memilih segi 4 yang sekolom dan mempunyai nilai, yaitu segi 4 WA. Kemudian segi 4 WA dan HB ini diberi tanda negatif. Maka segi 4 WB diberi tanda positif. Langkah pertama yaitu mengisi segi 4 yang kosong ini menggunakan 50. Kenapa? Karena 50 merupakan nilai terdekat yang terkecil. Jadi 50 ditambah 0, sehingga segi 4HA mempunyai nilai 50. Kemudian selanjutnya untuk segi 4 HB ini juga diisi dengan 50, yaitu 50 dikurangi 60. 60 dikurangi 50, mohon maaf, hasilnya adalah 10. Kemudian 50 plus 40 didapatkan hasil 90 pada segi 4 WB. Terakhir, di segi 4 WA, 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Sehingga ini merupakan tabel pertama hasil perubahan dengan nilai-nilai baru, yaitu pada segi 4HA sebesar 50, WB sebesar 90, HB sebesar 10, PB sebesar 10, dan PC sebesar 40. Sehingga dapat diketahui biaya transportasi pada tabel pertama hasil perubahan sebesar 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Ini didapatkan dari 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19, dan didapatkan hasil sebesar 2260. Lanjutkan pada tabel pertama hasil perubahan. Seperti sebelumnya, kita juga akan menghitung indeks perbaikan pada setiap kotak kosong yang ada. Di sini kotak kosongnya ada pada WA, WC, HC, dan PA. Dengan rumus C min R min K, kita akan mencari indeks perbaikan dari WA 20 min 0 min 20 sama dengan 0, WC 8 min 0 min 14 sama dengan min 16, HC 10 min 15 min 14 sama dengan min 19, dan PA 25 min 5 min 20 sama dengan 0.
Di sini kita mencari angka terbesar atau minus terbesar yang ada pada kotak kosong ini, atau kita sebut dengan segi 4 air. Di sini indeks perbaikan terbesar atau minus terbesar ada pada HC. Jadi pada kotak AC kita beri tanda plus, lalu kita mencari teman sebaris dan mempunyai isi, kita beri tanda min, lalu kita mencari teman sekolom dan mempunyai isi, kita beri tanda min, dan kita beri tanda plus pada kotak PB. Lalu kita menghitung dengan pola seperti ini. Kita mencari angka terkecil di dekat HC. Di sini kita dapatkan angka 10. Jadi ini sebagai patokan, nanti kita menghitung. 0 plus 10 sama dengan 10. 40 min 10 sama dengan 30. 10 plus 10 sama dengan 20. 10 min 10 sama dengan 0. Maaf. Jadi di sini kita lihat tabel HB ini sudah berisikan 0 atau kosong karena sudah teralokasikan ke kotak HC. Lalu dari menghitung tabel pertama hasil perubahan ini kita dapatkan tabel kedua hasil perubahan seperti demikian. Sama seperti tadi ya, berarti HB kosong. Di sini kita hitung biaya transportasinya. Pada tabel kedua hasil perubahan ini, biaya transportasinya hitung dari 90 kali 5 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 20 kali 10 plus 30 kali 19 dan hasilnya 2070. Di sini kita juga akan menghitung indeks perbaikannya atau mencari indeks perbaikannya. Di sini kita akan terus mencari indeks perbaikan atau menghitung hal tersebut sampai benar-benar pada kotak kosong ini kita dapatkan nilai 0. Karena apabila sudah 0 semua ini kotak kosongnya, maka biaya transportasi yang kita cari itu sudah minimum. Jadi artinya kita sudah tidak perlu menghitung lagi, karena itu sudah minimum. Nah, kita cari dengan rumus tersebut C min R min K pada kotak kosong WA, kita dapatkan hasilnya 0, WC hasilnya min 6, HB 0 dari 20, min 15, min 5. Dan PA 0. Jadi di sini kita lihat kotak kosong atau indeks perbaikan ada pada WC. Jadi kita beri tanda plus pada kotak WC. Lalu kita cari teman sebaris dan mempunyai isi, yakni pada kotak WB. Lalu kita cari teman sekolom dan mempunyai isi, kita beri tanda minus. Nah, di sini mengapa kita memilih PC untuk kita beri tanda minus? Karena pada kotak HB ini tidak bernilai atau tidak ada isinya. Jadi, kita alokasikan tanda plus pada kotak PB agar dapat dihitung. Lalu, dengan pola yang sama seperti tadi, kita mulai menghitung. Kita cari nilai terkecil yang dekat dengan WC adalah 30. Patokannya adalah 30 berarti ya. 30 plus 0 sama dengan 30. 90 min 30 sama dengan 60. 20 plus 30 sama dengan 50. Dan 30 kali 30 sama dengan 0. Atau ini hilang. PC ini hilang dan dialokasikan ke 30. Lalu, dari tabel kedua hasil perubahan ini, kita menuju ke tabel ketiga hasil perubahan.
Ini adalah hasil perhitungan dari tabel kedua tadi. Dan didapatkan biaya transportasi demikian. 60 kali 5 plus 30 kali 8 plus 50 kali 15 plus 10 kali 10 plus 50 kali 10 yang hasilnya 1890. Di sini kita cari dulu indeks perbaikannya. Apakah benar-benar ini sudah 0 semua? Dan ternyata sudah 0 semua. Maka biaya transportasi sebesar 1890 ini sudah dikatakan sebagai biaya transportasi paling minimum. Jadi sudah tidak ada perhitungan lagi, atau sudah kita tidak menghitung lagi. Nah, sekian yang sudah kami sampaikan.